Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Lote. Mantaplah iman kita, mantaplah pertolongan yang daripada Allah senantiasa dalam hidup. Mantaplah kasih kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan apa itu? Bukan juru selamat. Dia adalah manusia biasa. Tapi saya mengatakan dia tidak tinggal di kubur, tapi dia sudah naik di sorga. Yang lain siapapun nabinya itu tinggal di kubur, dan tidak ada yang bangkit kembali selain dia. Dan itu sebabnya dia layak kita percaya untuk membawa kita ke surga, karena dia sudah berasal dari sana dan datang ke bumi ini, kembali ke sana dan datang lagi nanti untuk menjemput kita. Semoga Tuhan menolong kita, karena Tuhan sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan memilih yang terbaik untuk memperoleh kehidupan kekal di masa yang akan datang. Di masa kini kita mendapat perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam kuasa Allah itu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Keluaran 14 ayat 26, demikian bunyi firman Allah. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, Padokratos, Allah yang maha kuasa, yang senantiasa mampu menjaga engkau, memelihara engkau. Dan tema kita adalah hidup dalam kuasa Allah. Kalau kita hidup dalam kuasa Allah, kalau orang-orang beriman hidup dalam kuasa Allah, orang-orang percaya hidup dalam kuasa Allah, ini yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Ia hidup menjadi pendengar dan pelaku firman Allah. Jadi kalau engkau mau menikmati kuasa Allah yang dahsyat itu, kita harus menjadi pendengar. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi gak berhenti di situ. Kamu harus jadi pelaku. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati. Dan kita harus menjadi pelaku. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia akan menikmati kuasa pertolongan Tuhan. Dia akan menikmati campur tangan Allah bekerja di dalam hidupnya, bekerja dalam usahanya, bekerja dalam kehidupan anak-anaknya, bekerja dalam bisnisnya, bekerja dimanapun. Karena apa? Tuhan akan memagari engkau dengan kasih setianya, seperti dia memagari Ayub. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa seizin dia. Dan iblis menggunakan ini supaya dibuka pagar Tuhan dari dia, dan supaya Tuhan tahu bahwa Ayub itu bukanlah sehebat yang dibayangkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan. Hebat itu si iblis menggoda manusia. Tetapi kita juga tahu, walaupun ada banyak kelemahan-kelemahan Ayub, tetapi pada akhirnya kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dia bisa keluar dari segala persoalannya karena dia mempercayai firman Allah. Aku tahu penebusku itu hidup. Apakah kita tahu penebus kita hidup? Apakah
seperti ya bisa kita berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah Tuhan. Dahulu aku mendengar, tetapi sekarang aku sudah merasakan segala kekuatan kuasa firman Allah itu dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan menganugerahkan dia 2 kali lipat. Segala hal yang hilang pertama, Tuhan ganti double. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, ia hidup taat kepada firman Tuhan. Jadi dia melakukan perintah Allah, dia hidup. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan, dia tidak melakukan. Jadi kita sebagai orang percaya yang hidup di masa kini pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Ketika terjadi persoalan yang sangat panjang, yang sangat merisaukan, yang membuat banyak orang juga bunuh diri, mengalami kematian, ribuan orang mengalami kematian, bahkan jutaan di seluruh dunia, orang-orang yang menderita oleh karena apa? Adanya persoalan pandemi di akhir 2019 sampai 2021. Hal yang sangat panjang, tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan menolong kita, dan Tuhan menyatakan segala kekuatannya kepada orang-orang yang hidup taat kepadanya. Dan ingatlah, tidak akan pernah sia-sia ketaatanmu kepada Allah. Tidak akan pernah ketaatanmu itu menjerumuskan engkau kepada kehancuran. Tidak akan pernah ketaatanmu itu membawa engkau kepada kehancuran. Tidak akan pernah ketaatanmu itu menghancurkan hidup generasimu. Tetapi ketika engkau taat, justru Allah akan mengangkat engkau tinggi di antara bangsa-bangsa. Dan itu lakukan, mari kita lakukan ketaatan walaupun sulit rasanya dalam hidup ini. Untuk taat di dalam situasi yang sulit, untuk taat di masa-masa yang tidak menyenangkan, untuk taat di masa-masa di mana kita seolah-olah tidak melihat keran Allah ditutup. Bagaikan doa-doa kita tidak sampai kepada Allah karena adanya langit berubah menjadi tembaga yang tidak bisa ditembus oleh doa-doa kita. Tapi yakin dan percayalah, kalau engkau hidup dalam kuasa Allah, akan ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Karena apa? Engkau anaknya, engkau kekasihnya. Dan itu sebabnya pentingnya kita bertahan di dalam kebenaran dalam situasi kondisi apapun. Satu contoh saja, saya sudah memberikan contoh Ayub dan Yusuf, bagaimana ketaatannya dimanapun dia ada. Dia tetap melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan pada akhirnya kita tahu, ujungnya adalah bahwa dia menjadi pemimpin di Mesir. Menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Tetapi saya mau katakan kelebihannya adalah dia, Alkitab katakan, orang tidak akan bergerak tanpa perintah daripada Firaun, tanpa perintah dari Yusuf. Kalau saja Yusuf itu jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang mementingkan sukunya, kaumnya, agamanya, maka orang Israel, orang Mesir akan hancur. Tapi karena dia adalah orang yang berwawasan internasional, berwawasan nasional. Ya, saya bilang internasional karena apa? Dia orang Ibrani. Saya bukan tanpa dasar untuk mengatakan dia berwawasan nasional, internasional. Dan sekaligus juga dia berwawasan nasional, walaupun dia ada di sana. Jadi artinya mau saya katakan adalah, kalau orang benar dimanapun dia ditempatkan, dia akan dapat tetap menjadi berkat Tuhan. Karena apa? Dia menyadari dia hidup dalam kuasa Allah, dan kuasa Allah itulah yang memampukan dia berdiri tegak di tengah-tengah kebenaran. Berdiri tegak untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan yang terakhir ialah dia dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan melindungi dia, maka kita akan bisa melihat dalam Mazmur 9 ayat 7, 1000 boleh di sisimu dan 10.000 di sisi kananmu, engkau
tidak akan mengalaminya dan tidak akan mendekat kepada. Bahkan karena apa? Engkau membuat dia menjadi tempat perteduhanmu, tempat perlindunganmu. Wow. Jadi kalau kita menyaksikan bagaimana ganasnya pandemi, bagaimana ganasnya daerah kami ini adalah daerah endemi nyamuk demam berdarah. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu selalu menjaga, Tuhan itu selalu memelihara. Percayakan hidupmu pada Tuhan dan biarlah Dia yang melindungi engkau dalam situasi dan kondisimu, karena penyakit akan menjauh. Dan saya bersyukur sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah pernah katakan 25.000 uang saya pergi ke dokter, tetapi saya bukan anti dokter, tetapi cuma saya masih mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menunjukkan kedasatannya. Kadang-kala orang katakan, bro harus berhikmat, harus ini dan harus itu. Tetapi saya percaya bahwa ada asuransi yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu jaminan bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan, Tuhan akan terus memberikan keselamatan. Selama 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya bisa melihat jaminan Allah itu ya dan amin. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya pernah katakan sekali saya datang ke dokter dengan bayar 5.000 karena awal pernikahan saya dengan istri saya. Ketika saya mau cabut gigi saya, sebenarnya dia tidak apa-apa, tetapi ada duri, ya, yang duri ikan, jadi membuat dia bengkak. Dan puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Dan sejak itu saya ketika saya mau makan obatnya, Tuhan ingatkan, tidak sanggupkah, tidak ya percayakah bahwa kuasaku mampu menolong engkau. Dan sejak itu saya percaya kepada mengatakan kepada istri saya, mohon maaf, lain kali jangan lagi, ya. Dan sampai hari ini, dan saya bersyukur di usia saya sekarang berapa ini, 60-an lebih, ya, gigi, orang mungkin sakit gigi, saya nggak sakit gigi, tapi tanggal gigi saya, ompong saya. Tapi bukan karena sakit gigi, bukan karena dia busuk, bukan. Dia tanggal dengan sendirinya. Dan makanya kalau ada orang sakit gigi, saya akan banyak, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau istri saya sering katakan, tidak dua-duanya. Jadi bagi anak saya, bagi istri saya, sakit gigi itu menjadi hal yang menjadi langganan mungkin. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjamin. Itulah sebabnya saya katakan ketergantungan kita kepada Allah. Kalau kita hidup dalam kuasa Allah, saya yakin dan percaya akan ada jaminan Tuhan. Kita tidak perlu ngotot dengan orang lain. Kita tidak perlu berargumentasi dengan orang lain. Jalankan saja imanmu kepada Tuhan. Karena bukan mereka yang menjawab. Kadangkala teman kita menjadi lawan kita, kadangkala teman kita membuat kita bimbang. Tapi kalau engkau datang kepada Allah, kenali firman Allah ini, maka engkau akan menikmati kuasa yang luar biasa. Karena apa? Kita hidup dalam kuasanya dan kita menikmati kuasanya. Hari-hari ini saya sedang membawa tentang kuasa Allah itu, tetapi saya mau katakan beberapa hari ke depan, karena saya akan mengikuti kegiatan selama 4 hari, dan saya harus cicil khotbah saya untuk bisa selama 4 hari. Haleluya! Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kuasanya dan menikmati kasih dan kuasa Allah yang mengalir dari tahta surgawi. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, kami hidup dalam kuasa-Mu dan kami yakin Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, datang kepada mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah mereka. Dan Engkau yang menghadapi persoalan serumit apapun, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk membebaskan engkau, Tuhan punya kekuatan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Langit dan bumi saja Dia bisa ciptakan, Dia pelihara,
jagai, apalagi menyelesaikan persoalanmu. Masalahnya, apakah engkau hidup mengandalkan Dia, apakah engkau hidup mempercayai Dia dengan segala keterbatasanmu. Tuhan tidak terbatas. Kalau engkau yang tidak terbatas, yang terbatas, mengandalkan yang tidak terbatas, engkau akan menikmati dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, angkat tangan, kedua belah tangan. Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu, dan Tuhan menolong tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Setiap kami, mari engkau tolong kami, sehingga hidup kami, hidup yang betul-betul menikmati kasih dan kuasa-Mu sebagaimana firman. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Ya jangan lupa jangan lupa berdoa, baca firman Allah, dan memperkatakan firman Allah dalam hidup kita, dan merenungkan firman Allah itu juga, supaya iman kita kuat, kita bisa menikmati kasih dan puasa karena kita hidup dalam puasanya. Mantap, mantap, mantap.